Aku masih mengingat dengan jelas ketika mereka tiba di rumah tua itu. Sinar matahari jatuh di halaman yang berdebu, menyorot tembok putih kusam yang sudah lama kehilangan warnanya. Rumah itu berdiri di ujung jalan sepi, dikelilingi pepohonan rimbun yang membuatnya terlihat semakin terasing. Tidak ada tembok pembatas, hanya sebuah gerbang kayu rapuh yang berderit setiap kali disentuh angin. Ratih berdiri di depan gerbang, bersama 3 temannya, Doni, Cakra, dan Irma, sambil membawa koper dan dus kecil berisi barang-barang mereka. Mereka baru saja memutuskan untuk menempati rumah kos ini, karena dekat dengan kantor, murah, dan bisa ditinggali bersama-sama. Aku memperhatikan bagaimana wajah mereka penuh semangat, meski sorot mata Ratih tampak menyimpan keraguan. Dari kejauhan, aku bisa melihat Ibu Siska, sang pemilik rumah, menyerahkan kunci dengan sikap datar tanpa banyak bicara. Ibu Siska hanya mengatakan kalau rumah ini jarang ditempati, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Pintu depan rumah itu dibuka dengan suara berderit panjang, seperti enggan menerima penghuni baru. Bau debu dan hawa lembab langsung menyeruak dari dalam, menempel di udara dengan berat. Lorong depan rumah tampak gelap, meski matahari masih terang. Di sisi kanan, ada ruang tamu dengan kursi goyang tua yang berdiri sendirian, seolah menunggu seseorang untuk mendudukinya. Di sisi kiri, ruang makan menyatu dengan dapur yang terlihat kotor, seakan tak pernah digunakan. Langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba, membuat langkah-langkah mereka menggema kosong. Ratih menatap ke atas, memperhatikan lampu gantung tua yang berdebu, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Mereka kemudian membagi kamar. Ratih memilih kamar paling ujung lorong, bersama Irma. Cakra dan Doni menempati kamar di sebelahnya dengan cat dinding yang sudah mulai terkelupas. Dinding kamar Ratih penuh noda air, yang membentuk pola seperti akar pohon yang menjalar ke segala arah. Ratih sempat menyentuh salah satunya dan merasakan dingin aneh, seperti menyentuh kulit orang yang telah mati. Malam pertama mereka lalui dengan obrolan ringan, tawa dan rencana kerja esok hari. Rumah itu pada awalnya hanya terasa sunyi, tidak lebih menakutkan dari rumah tua biasa. Namun sejak saat itu, Ratih mulai merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Ketika mereka tertidur, Ratih bermimpi melihat seorang wanita duduk di kursi goyang ruang tamu. Wanita itu menangis lirih sambil memeluk sesuatu di pelukannya. Ratih mencoba mendekat dan mendapati bahwa wanita itu sedang menggendong bayi kecil berlumuran cairan merah. Wajah wanita itu samar, namun ketika menoleh, hanya ada rongga hitam di matanya. Ratih terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantungnya berdegup kencang. Irma masih tidur nyenyak di sampingnya, seakan tidak terganggu sama sekali. Ratih duduk di ranjang, mendengar suara kursi goyang berdecit pelan dari arah ruang tamu. Padahal tidak ada seseorang pun yang duduk di sana. Keesokan harinya, Ratih tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Namun dia tahu, matanya tampak gelisah setiap kali melewati lorong gelap rumah itu. Hari-hari berikutnya hal-hal aneh mulai semakin terasa. Irma mengaku sering mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya setiap tengah malam. Doni justru menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya sugesti karena mereka tinggal di rumah tua. Tetapi Ratih kembali mendapat mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat noda air di dinding kamarnya berubah menjadi wajah seorang wanita. Wajah itu menatapnya dengan mata melotot, mulut terbuka lebar dan cairan merah mengalir dari mulutnya. Ketika Ratih terbangun, ia benar-benar melihat noda itu seakan membentuk sepasang mata yang menatapnya.
Ia menjerit pelan, namun segera menutup mulut agar tidak membangunkan Irma. Di tengah ketakutannya, terdengar suara bayi menangis dari arah ruang tamu. Rati berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi yang terbawa hingga ia terbangun. Namun suara itu semakin nyata, semakin dekat, hingga terdengar jelas di telinganya. Ratih tidak berani keluar kamar. Ia hanya bersembunyi di bawah selimut sambil berdoa dalam hati. Keesokan paginya, ia mendapati kursi goyang di ruang tamu bergeser dari posisi semula. Tidak ada yang mengaku memindahkannya. Malam berikutnya, teror kembali datang. Rati terbangun karena mendengar suara langkah pelan di lorong. Ketika ia membuka sedikit pintu kamar, ia melihat bayangan wanita berjalan menuju kursi goyang. Wanita itu duduk, dan kursi goyang mulai bergerak sendiri. Wajahnya tetap samar, hanya terlihat rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Ratih ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku dan suaranya tiba-tiba menghilang. Lalu wanita itu menoleh, memperlihatkan wajah hancur berlumuran cairan merah kental. Matanya kosong. Hanya rongga hitam dan cairan merah menetes membasahi lantai. Ratih terjatuh ke belakang dan pintu kamarnya tertutup dengan keras. Ketika Irma terbangun karena suara itu, Ratih hanya bisa terdiam tanpa mampu menjelaskan apapun. Hari-hari berikutnya Ratih semakin terlihat lelah. Seakan tidur hanya memberinya mimpi buruk. Setiap malam, ia selalu mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Kadang tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan. Kursi goyang selalu bergerak sendiri tanpa ada seseorang pun yang menyentuhnya. Irma mulai percaya bahwa ada sesuatu di rumah itu setelah melihat sendiri bayangan melintas di lorong. Namun Doni tetap menolak untuk percaya dan menganggap semua hanyalah ilusi. Hingga akhirnya malam yang paling mengerikan tiba. Ratih kembali bermimpi. Kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat wanita berbaju putih lusuh, duduk di kursi goyang dengan bayi berlumuran cairan merah di pelukannya. Wanita itu menoleh dengan wajah rusak, cairan hitam busuk menetes dari rongga matanya. Ratih ingin berlari, tetapi kakinya terikat sesuatu yang tak terlihat. Lalu wanita itu membuka mulutnya lebar, dan suara bayi menangis berubah menjadi jeritan mengerikan. Ratih terbangun dengan teriakan keras, membuat Irma panik dan menyalakan lampu kamar. Namun yang membuat mereka membeku ketakutan adalah kursi kecil di sudut kamar yang bergoyang sendiri. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Namun kursi itu berdecit pelan seolah ada yang duduk di atasnya. Malam itu menjadi awal dari teror yang lebih panjang. Melihat kondisi Ratih yang semakin lemah, Irma memaksa Cakra dan Doni untuk keluar rumah malam itu juga. Mereka sadar bahwa semakin lama mereka ada di sana, akan menyeret mereka ke dalam teror yang lebih mengerikan. Dengan cepat mereka membawa barang yang bisa dibawa dan meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Karena rumah tua itu ternyata menyimpan tamu istimewa milik Nibu Siska. Tamu yang tak pernah benar-benar pergi dan kini mulai menunjukkan dirinya pada mereka.